Sobat Kominfo semuanya, bersama warga masyarakat Trenggalek dalam acara Bincang Sehat Bermanfaat dalam channel Ngontel Mas, ngomongin tentang layanan masyarakat. Pada kesempatan hari ini kita akan mengambil tema Bincang Sehat, yaitu tentang Supin Polio, yaitu Pekan Imunisasi Nasional Polio tahun 2024. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, Sobat Kominfo, di awal tahun 2024 ini di dunia media sosial, media online maupun media massa yang lain, banyak sekali beredar berita-berita tentang akan adanya pelaksanaan kegiatan Supin Polio, baik mulai dari media pusat, Kementerian Kesehatan sampai dengan daerah, Dinas Kesehatan maupun puskesmas sudah menyampaikan pengumuman tentang akan dilaksanakannya kegiatan Supin Polio. Untuk itu pada hari ini kita akan berbincang-bincang mengupas tuntas tentang apa itu polio, kenapa harus dilaksanakan Supin Polio, bagaimana dan siapa sasaran yang akan mendapatkan pelayanan tersebut dalam acara Ngontel Mas, ngomongin tentang layanan masyarakat bersama dua orang narasumber yang sangat spesial. Pada hari ini kami hadirkan tentunya adalah narasumber yang ahli di bidang kesehatan masyarakat dan juga dalam bidang imunisasi. Baiklah, akan saya perkenalkan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio pada kesempatan hari ini. Yang pertama kami perkenalkan Dr. Sunarto selaku Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek. Tentunya wajah beliau sudah tidak asing lagi ya buat Sobat Kominfo maupun masyarakat Trenggalek pada umumnya. Apa kabar? Selamat pagi, Dr. Sunarto. Alhamdulillah sehat, Dr. Martin. Oke, sibuk nggih ini? Alhamdulillah memang musim penghujan ini juga kita harus waspada terhadap penyakit-penyakit yang bisa ditularkan oleh nyamuk, salah satunya demam berdarah, kemudian program-program kegiatan lain, penanggulangan stunting dan sebagainya terus perlu mendapat perhatian kita semua. Di tengah kesibukan beliau yang tentunya untuk pengawalan kesehatan masyarakat Kabupaten Trenggalek, alhamdulillah beliau pada hari ini bisa hadir di studio Ngontel Mas. Terima kasih Dr. Sunarto. Selanjutnya narasumber spesial kita yang kedua ada Dr. Endah Setiarini yang mungkin sudah banyak sekali yang Sobat Kominfo masyarakat Trenggalek mengenal beliau. Beliau adalah dokter spesialis anak di RSUD Dr. Sudomo Kabupaten Trenggalek dan beliau juga selaku ketua Komda KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi untuk Kabupaten Trenggalek. Beliau juga adalah ketua IDAI, Ikatan Dokter Spesialis Anak Indonesia Regional 4 Jawa Timur. Tentunya nanti sangat berpengalaman dalam bidang imunisasi. Selamat pagi, Dr. Endah. Selamat pagi, Dr. Murti, Dr. Nato. Selamat pagi semua kepada teman-teman masyarakat Trenggalek. Terima kasih telah hadir. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai terkait Pekan Imunisasi Polio yang akan segera kita laksanakan untuk melayani masyarakat Kabupaten Trenggalek. Baiklah, Sobat Kominfo, tentunya sudah banyak yang penasaran toh, apa itu PIN Polio? Kenapa harus ada kegiatan itu dan kenapa harus dilaksanakan di Jawa Timur? Pertama-tama mungkin pertanyaan spesial dulu untuk Dr. Endah ya. Untuk kita menjelaskan tentang apa itu PIN, tentunya kita harus tahu dulu tentang penyakit polio. Mungkin Dr. Endah bisa bercerita apa itu penyakit polio terkait gejala maupun bahayanya. Oke, ya terima kasih Dokter. Kita hari ini akan bincang-bincang santai ya terkait Pekan PIN ini. Jadi, tapi kita kan dulu sudah pernah ya, kita ini sudah eradikasi polio ya tahun 2014 kalau tidak salah ya di dunia. Tapi ternyata setiap ada kayak sporadis gitu muncul lagi. Jadi karena sekarang ini mulai ada lagi kasusnya di Jawa Timur ya, khususnya di Madura. Jadi perlu edukasi dalam hal ini untuk semua orang tua ya, kemudian para penggiat kesehatan supaya mereka nanti paham apa sih manfaatnya
pin atau polio vaksin ini supaya buat anak-anak gitu ya. Oke. Ya, Kita sekarang ngomong tentang polio sendiri ya, penyakit polio sendiri. Jadi penyakit polio itu adalah suatu penyakit kelumpuhan. Jadi kalau tandanya kelumpuhan ya, lumpuh layu di mana itu mengenai susunan saraf pusat ya, bagian tepi, yang mana itu bisa menyerang pada satu sisi khususnya ya, walaupun jarang bisa kena dua-duanya. Jadi bisa satu sisi kiri atau kanan, terutama untuk anggota gerak ya, atau ekstremitas ya kita bilang, yang mana itu disebabkan oleh virus polio ya. Dan itu sifatnya menetap, apalagi untuk anak-anak yang di bawah usia 5 tahun sampai usia dewasa ya. Jadi virus ini kelihatannya nggak kelihatan apa-apa, artinya gejalanya ya sama seperti virus biasa ya. Di sini gejalanya seperti demam, kemudian pusing ya, badannya sakit semua kayak gitu ya. Kemudian mungkin ada yang kayak ada gejala kayak kelemahan otot kayak gitu ya. Kan itu kan semua biasanya pada terjadi juga pada penyakit-penyakit virus yang lain ya, kayak virus flu atau virus dengue atau virus-virus yang lainnya. Dan ini merupakan kelompok enterovirus, jadi kelompok yang ada atau yang menyerang usus. Jadi ketika dia masuk ke dalam pencernaan, dia kemudian bereplikasi di situ atau berkembang biak, dan dia kemudian ditularkan, dibuang melalui feses, kemudian dia bisa menyebar ke kemana-mana kalau sudah dari pembuangan atau feses itu, gitu ya. Jadi virus ini penularannya oral fekal. Maksudnya oral fekal itu dia bisa masuk melalui makanan, minuman yang dimakan, atau tangan kita yang nggak bersih ya, megang sesuatu, kebetulan pas ada virus polio itu masuk, kemudian ditelan, nah di sana dia bereplikasi atau berkembang biak, membelah diri, sehingga akhirnya dia kemudian ketika dia sudah artinya sudah settle di situ, dia keluar, dibuang bersama-sama dengan feses si orang tersebut. Nah inilah bahayanya. Kenapa? Karena kalau kita tidak jaga kebersihan ya, terutama yang nggak punya jamban atau dia buang BAB-nya kayak di sungai atau di mana, itu risiko sekali virus itu bisa berkembang biak. Dan untuk saat ini memang walaupun kita ini sudah secara dunia global menyatakan bahwa kita sudah terbebas dari polio ya, eradikasi polio ini, kemudian ditemukan mutasi dari virus-virus itu tadi ya, terutama khususnya yang tipe 2. Jadi virus polio itu ketika ada itu dia membentuk 3 tipe, 1, 2, 3. Nah itu tadi yang dikhawatirkan, yang virus kedua ini yang kemudian bermutasi membentuk jenis baru, yang mana itu dia tidak lagi kebal dengan vaksin polio yang sekarang gitu. Makanya itu sekarang karena ada kejadiannya ya Pak Ranto ya, akhirnya pemerintah segera respon cepat. Bagaimana caranya jangan sampai penularan polio itu semakin menyebar ke seluruh anak-anak di Indonesia. Bayangkan kalau misalkan anak Indonesia itu kena virus polio, kemudian dia lumpuh, masa depannya kayak apa gitu ya. Nah itu yang sangat mengkhawatirkan ya. Itu gambaran umumnya seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Endah. Berarti memang ini adalah penyakit yang disebabkan virus, bisa ditularkan melalui saluran pencernaan, dan akibatnya permanen ya, menimbulkan kecacatan untuk seumur hidup, dan resiko yang paling besar terjadi pada anak-anak gitu ya. Terima kasih untuk Dokter Endah. Selanjutnya mungkin saya bergeser ke Pak Kadinkes. Mungkin masyarakat juga perlu tahu nih Pak Kadinkes, situasi penyakit polio saat ini, kenapa sampai perlu diadakannya kegiatan Subpin Polio. Penjelasan mungkin bisa menjelaskan dari sisi regulasi, kebijakan ataupun strategi pelaksanaan kegiatan. Terima kasih Dr. Murti, Dr. Endah. Perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, Sobat Kominfo, masyarakat Trenggalek, bahwa kita akan memasuki Indonesia Emas di 2045 nanti, di mana itu adalah 100 tahun Indonesia Merdeka. Bisa dibayangkan pada saat itu anak-anak yang lahir sekarang atau anak-anak 0 sampai dengan 7 tahun sekarang akan menjadi anak-anak berusia 22 sampai 29 tahun. Di mana usia-usia tersebut adalah usia-usia yang produktif. Bisa dibayangkan pada saat itu misalkan anak-anak kita itu terserang polio. Mereka akan terdapat gangguan di mana dia tidak bisa memasuki misalnya profesi tertentu, kemudian kerjanya juga tidak optimal dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan kalau itu terjadi di Indonesia, apalagi di Kabupaten Trenggalek.
Kita lihat bahwa polio ini adalah seperti disampaikan Dr. Indah tadi, bahwa adalah suatu penyakit yang permanen, tidak ada obatnya dan lain sebagainya seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana situasi polio yang ada? Seperti disampaikan tadi bahwa pada tahun 2023 akhir kemarin di Jawa Timur ini ada 3 kasus, Dr. Murti. Ada 3 kasus yang terjadi, yaitu kasus polio, yaitu di Kabupaten Pamekasan, Sampang, dan satu lagi Kabupaten Bangkalan. Di mana kalau terjadi seperti itu menunjukkan indikasi bahwa resiko penularan itu sangat besar. Iya. Apalagi sekarang orang itu mobilnya luar biasa, gitu. Iya. Kita pikir dari sini ke Madura itu kayaknya sekarang dengan beberapa jam aja sudah sampai, apalagi jembatannya sudah ada. Di sana banyak daya tarik untuk makanan yang kuliner juga ke sana. Itu akan memudahkan lagi orang itu bisa resiko tertular. Oleh karena itu kemarin ada bahwa imunisasi ini merupakan suatu program pemerintah yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, itu semuanya mengamanahkan salah satunya untuk mencegah anak itu tidak sakit, salah satunya dengan imunisasi. Termasuk di dalamnya adalah dengan polio ini. Dengan kejadian seperti itu kita harus segera respon cepat supaya anak-anak yang lain yang tidak atau belum terkena polio ini bisa dicegah supaya tidak kena polio. Karena tadi disampaikan bahwa kalau sudah kena polio itu sangat berbahaya, permanen, dan akan menghambat generasi emas yang akan di 100 tahun Indonesia merdeka. Kira-kira seperti itu, Dr. Murti. Iya, ternyata cukup mengkhawatirkan juga nih posisinya, karena kita juga kalau dibilang jauh juga nggak jauh, terlalu dekat juga tidak, tapi mobilitas transportasi saat ini itu sangat memungkinkan sekali untuk perpindahan virus itu. Betul sekali. Jadi masyarakat itu sekarang bukan diam di tempat. Mereka dengan wisata yang begitu banyak, apalagi nanti JLS ya, Dr. Murti, JLS kita itu luar biasa. Tidak menutup kemungkinan dari tempat-tempat yang tadi itu mereka main ke Trenggalek, nanti mungkin buang air di Trenggalek, nanti akan bisa berisiko terjadinya penularan daripada polio. Kira-kira seperti itu. Dan juga menambahkan, jadi virus polio atau penyakit polio ini sangat akut. Jadi ketika fase inkubasi, ketika periode kuman itu masuk ke dalam tubuh kita, itu gejalanya sudah muncul langsung 7 hari ya, sampai maksimal ya 21 hari. Tapi kemudian setelah dia terpapar, kemudian dia mengadakan replikasi atau berkembang biak tadi, ketika dia menginfeksi si anak, itu enggak lama, 2 minggu atau 3 minggu sudah muncul gejala kelumpuhannya. Jadi makanya kalau petugas kesehatannya itu aware atau peduli ya, ketika ada anak ditemukan dengan riwayat demam sebelumnya, kemudian ada kelemahan otot atau kelumpuhan, segera laporkan, karena itu kemungkinan besar adalah suatu akut flaccid paralytic atau kita bilang AFP atau bahasa internasional kita ngomong AFP. Kalau kita ngomong ya virus polio akut itu ya, lumpuh layu akut. Ya, jadi itu benar-benar akut. Jadi nggak nunggu sampai berapa bulan itu enggak. Jadi itu sangat cepat sekali. Ya, terpenting kalau Dr. Indra, kalau kita lihat tadi, ini tadi kan dari tenaga kesehatan ya, tapi dari masyarakat sendiri, karena gejala yang disampaikan tadi gejalanya biasa seperti biasa itu, masyarakat kalau ada menemukan atau mungkin resiko dari tempat-tempat yang terjadi penularan tadi, segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan dan mungkin harus segera waspada terhadap kalau ada yang tahu pun kalau bisa segera melaporkan ya di tempat yang terdekat. Iya, betul. Berarti memang situasinya cukup mengkhawatirkan, dan kalau boleh disampaikan, apakah situasi seperti ini sudah merupakan suatu kondisi KLB, Dr. Narto? Betul. Jadi kalau kita lihat ini merupakan kejadian luar biasa. Sebenarnya apa sih kejadian luar biasa itu? Kejadian luar biasa itu terjadi apabila sebelumnya tidak ada menjadi ada, terjadi peningkatan yang luar biasa itu, atau ada suatu kematian. Ada suatu kematian itu dikatakan KLB. Jadi dengan beberapa tahun tidak ada kasus seperti disampaikan Dr. Indah tadi ya, terjadi eradikasi 2014, ternyata ada kasus baru, itu disebut KLB. Kalau terjadi KLB, responnya harus respon cepat. Salah satunya adalah dengan dilakukan PIN polio ini. Kira-kira seperti itu. Berarti memang sangat urgent, dan untuk segera kita laksanakan kegiatan pelayanan pemberian imunisasi polio pada anak-anak, di mana ini untuk segera melindungi, memberikan kekebalan terhadap ancaman virus polio yang saat ini sedang mewabah, begitu nggih. Nah, kami mungkin dari masyarakat Sobat Kominfo, warga Trenggalek,
itu sebelum mendapatkan program baru atau mendapat imunisasi itu juga mungkin masih perlu banyak kekhawatiran yang mungkin perlu saya sampaikan dan diperjelas nggih terkait keamanan dan kehalalan vaksin, juga efek sampingnya Dokter Endah. Nanti setelah diimunisasi ini apakah akan muncul efek samping? Terus kemudian bagaimana tingkat keamanan dan karena mayoritas warga masyarakat Trenggalek juga Muslim, pasti banyak yang mempertanyakan apakah vaksinnya halal. Iya, oke. Iya. Jadi kita harus tahu, jadi virus polio ini memang sudah suatu penemuan baru ya untuk vaksinnya ya. Jadi sudah oleh pemerintah kita dengan Bio Farma ya sebagai tim peneliti produsen dalam hal ini, dia sudah menghasilkan vaksin yang terbukti bisa bermanfaat terhadap mencegah penyakit polio tadi. Jadi dengan begitu si anak ini kalau sudah mendapatkan vaksin polio, dia akan membentuk imunitas terhadap virus polio, sehingga ketika virus itu masuk, insya Allah dia akan mempunyai kekebalan yang sifatnya itu hampir melindungi 90%. Dengan begitu nanti ketika ada virus masuk, dia akan lebih kebal. Gitu ya. Kemudian dari segi keamanannya, insya Allah aman karena itu sudah memenuhi standar ya dari Badan POM, dan dia tidak memberikan efek samping yang begitu bermakna. Efek sampingnya minimal sekali. Betul. Dan efek samping ini kalau kita lihat Dokter Muti, jadi efek samping ini kan sangat minimal, tapi manfaatnya luar biasa nih. Bisa anak-anak terbebas dari polio. Seperti kita bicarakan tadi bahwa anak-anak yang terbebas polio itu tentunya dia punya kesempatan untuk berprestasi, meraih impiannya dan lain sebagainya. Jangan sampai kakinya gara-gara polio pincang sebelah dan lain sebagainya sehingga tidak bisa meraih yang diinginkan. Kira-kira seperti itu Dr. Muti. Nggih. Untuk pertanyaan masyarakat berikutnya mungkin yang sering ditanyakan terkait imunisasi, karena ini program tambahan. Untuk anak-anak yang sudah lengkap imunisasi polionya atau baru saja mendapatkan imunisasi polio rutin, apakah juga akan tetap diberikan untuk supin polio ini, dokter? Ya. Bagi anak-anak yang sudah pernah mendapatkan vaksinasi ini, vaksin polio, dia tetap diberikan karena ini memang suatu bentuk respon cepat dari pemerintah ketika ada satu atau dua kasus itu sudah kita anggap KLB, sehingga untuk mencegah terjadinya penyebaran yang meluas itu kita perlu dilakukan ini. Jadi nggak terpengaruh dengan vaksin yang sudah dikerjakan atau yang belum. Jadi ketika ada tambahan ini kita nggak hitung itu sebagai satu program wajibnya, tapi dia sebagai tambahan. Ketika dia sudah lengkap ditambahi tidak apa-apa, ketika belum nanti tetap dia dapat sesuai dengan jadwal yang akan datang. Oke. Jadi jadwal imunisasi rutinnya tetap berjalan sesuai itu. Betul. Ini untuk supin adalah imunisasi tambahan dalam rangka penguatan imunitas masyarakat untuk antisipasi KLB polio. Betul. Imunitas ya. Oke. Pertanyaan berikutnya mungkin yang tidak kalah pentingnya, masyarakat mungkin khawatir ya ketika anaknya sakit, apakah juga boleh diimunisasi polio ini? Oke. Ya, jadi sakit itu kita harus lihat kondisi ya. Ketika pada saat dia sakit mau diimunisasi gitu ya. Jadi ketika pada saat itu sakit yang dikatakan sakit, sakitnya yang sakit kayak apa? Misalnya sakitnya sakit ringan seperti batuk pilek, panas-panas ringan-ringan itu nggak apa-apa. Jadi tetap diberikan ya. Tetapi mungkin yang sakit berat seperti sedang diopname, dia dengan radang paru, radang otak, nah memang itu tidak kita berikan dulu ya. Kita tunda maksudnya begitu ya. Kemudian untuk yang lain misalkan nih kayak misalkan dia lagi diare, nah kita juga tetap antisipasi ya, namanya dia lagi diare, penyerapannya supaya vaksinasi itu masuk dan dia diserap dan bentuk imun di ususnya, ya itu memang kita tindak dulu supaya nanti ketika dia sudah nggak diare, tetap di sini kita berikan susulan. Dengan begitu si anak ini tetap dapat gitu ya. Nah, kemudian untuk sakit yang dikatakan sakit mungkin untuk kasus-kasus yang ini nih, kalau dia lagi mendapatkan obat imunosupresan berat, jadi misalkan untuk kasus-kasus untuk kanker ya, kemudian untuk pasien dengan HIV ya, kelainan ginjal yang mana dia membutuhkan imunosupresan yang kuat, di mana itu imunnya ditekan dengan sangat hebat, itu sementara kita nggak berikan tetes polio tetes, tapi kita nanti berikan ketika kondisi sudah stabil, kita berikan yang injeksi polio seperti itu. Jadi kita fleksibel teman-teman. Pada prinsipnya nih Dr. Muti, jadi di supin polio ini semuanya harapannya mendapatkannya ya. Mendapatkan, jangan sampai halangan-halangan tadi karena sakit dan lain sebagainya
jangan sampai dia tidak mendapatkan. Ada program berikutnya nanti bisa, kalau jadwalnya sudah ada nanti bisa dilakukan sweeping pada saat sweeping. Kira-kira seperti itu. Oke, baiklah. Intinya untuk Supin Polio ini karena kita berusaha mendapatkan perlindungan komunitas, perlindungan masyarakat, dan standarnya adalah 95% ya Pak. Jadi 95% balita diharapkan mendapatkan imunisasi polio. Kalau bagi yang memang memenuhi kriteria akan diberikan secara tetes, sedangkan yang pada kondisi tertentu dengan imunitas yang kurang baik nanti akan diberikan secara suntikan dan itu akan dilakukan screening oleh petugas. Intinya tetap aman dan melindungi, begitu nggih. Nggih, baiklah. Jadi ketika imunisasi ini nanti akan dilaksanakan, bagaimana Dokter Sunarto nanti masyarakat bisa mengakses layanan imunisasi Supin Polio ini? Dan pertanyaan yang paling penting biasa dipertanyakan ibu-ibu ini, bayar nopo mboten, Dokter? Oke, terima kasih. Jadi Supin Polio ini dengan sasaran Dr. Murti, Dr. Indah yaitu 0 sampai dengan 7 tahun. Artinya 1 hari sebelum usia ulang tahun yang ke-8. Jadi Pak, mereka letaknya di mana? Ada yang di rumah, ada yang di PAUD, kemudian ada yang di sekolah. Mereka semua adalah sasaran untuk Supin Polio 2024. Mereka kita siapkan, ada yang di puskesmas monggo, kemudian di posyandu monggo, kemudian yang di sekolah ya di sekolah, kemudian bisa disiapkan pos-pos tertentu. Karena vaksin ini satu vial itu untuk 50 dosis, diharapkan untuk efektivitas biasanya kita kumpulkan. Biasanya di balai desa dan lain sebagainya. Seperti itu Dr. Murti. Jadi harapannya semuanya bisa terlayani dan aksesnya mudah. Kita pengen mendekatkan layanan itu. Kemudian bayar enggak, mahal enggak, kira-kira seperti itu. Jawabannya adalah gratis. Kami pastikan bahwa pelayanan Supin Polio 2024 adalah gratis. Jadi siapapun bisa mengaksesnya, tidak perlu membawa uang banyak atau apa. Jadi semuanya gratis. Seperti itu di semua unit layanan tadi itu, Dr. Murti. Itu termasuk berlaku misalkan gitu Dokter, karena mobilitas penduduk dimungkinkan ada warga di luar Kabupaten Trenggalek yang kebetulan pada saat PIN ini berada di Trenggalek juga bisa bisa dilayani. Seperti yang itu. penting laporannya warga negara Indonesia. Iya, dan dilaporkan. Jangan sampai nanti di sini dapat, nanti pulang didapat lagi, nanti malah overdosis. Jadi prinsipnya kalau misalkan beliaunya dilayani di sini, habis itu melaporkan bahwa sudah dilaksanakan Supin Polio, kira-kira seperti itu. Untuk pelaksanaannya kapan Dokter? Jadi untuk Supin Polio 2024 ini ada putaran 1, putaran 2. Jadi putaran 1 itu adalah tanggal 15 Januari 2024 sampai 21 Januari 2024. Kemudian ada putaran 2 yaitu 19 Februari 2024 sampai 25 Februari 2024. Perlu kami sampaikan Dr. Murti, kemarin untuk persiapan Supin ini kita sudah mengumpulkan semua pihak, mulai dari OPD terkait ya, jadi dinas sosial, kemudian Bapeda, kemudian dari Kominfo, untuk kemudian dari Bapeda, Bakeuda, kemudian dari unsur TNI, Polri, kemudian tokoh masyarakat, Fatayat, Aisyah, kemudian rumah sakit juga ada, semuanya kita kumpulkan di dalamnya, dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain mungkin tidak bisa kami sebutkan satu, dan mereka mendukung untuk program ini. Mereka akan berpartisipasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat, menggerakkan sasaran dan minimalisir ketika mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin ada hoax-hoax seperti itu yang muncul, yang memberikan menghambat terhadap proses ini juga dilaksanakan. Prinsipnya itu. Dan kami juga ada proses pencanangan Dr. Murti. Nanti untuk tanggal 15 kita laksanakan secara serentak di Kabupaten Trenggalek. Pelaksanaan untuk pencanangannya ada di Balai Kelurahan Sumbergedong. Tanggal berapa itu Pak? Tanggal 15. Jadi tanggal 15 jadi itu juga terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Jadi kita mau laksanakan secara serentak. Makanya Bapak Ibu sekalian tidak boleh kelewatan, putra-putrinya harus terimunisasi atau divaksinasi polio ini. Jangan dilewatkan. Kira-kira seperti itu. Baiklah. Sepertinya sudah komplit kita kupas tuntas pembahasan tentang penyakit polio, ancaman KLB polio, beserta pencegahan perlindungannya dengan Supin Polio pada hari ini. Jadi saya mohon izin untuk menyampaikan
ringkasan daripada bincang-bincang kita nih dokter. Boleh. Bahwa memang pada saat ini situasi di Jawa Timur khususnya itu memang sedang terjadi ancaman KLB penyakit polio, yang mana penyakit ini berisiko menyerang kelompok usia anak 0 sampai dengan 7 tahun. Dan penyakit polio ini tidak bisa diobati, menimbulkan kecatatan permanen, kelumpuhan permanen yang akan mengganggu atau membahayakan kesehatan dan produktivitas generasi emas nanti. Namun penyakit polio bisa dicegah dengan imunisasi. Untuk itu akan dilaksanakan kegiatan supin polio pada anak usia 0 sampai 8 tahun kurang 1 hari. Gitu nggih dokter? Betul. Melalui kegiatan supin polio bertahap 2 dosis, yaitu 2 tahap. Tahap pertama dimulai tanggal 15 sampai dengan 21 Januari dan tahap kedua adalah pada tanggal 19 sampai 25 Februari, yaitu pekan imunisasi nasional polio. Supin polio bisa didapatkan oleh masyarakat secara gratis di layanan kesehatan maupun pos-pos pelayanan imunisasi PIN polio, baik itu di posyandu, di balai desa atau kelurahan, puskesmas dan jaringannya, serta di sekolah baik itu PAUD maupun tingkat SD. Oke. Supin polio secara umum diberikan secara tetes, namun pada kondisi tertentu akan diberikan secara suntikan. Baik. Karena kita sudah berbicara panjang kali lebar, kita akan melaksanakan kegiatan ini. Mohon bisa diberikan satu statement untuk masyarakat terkait kegiatan supin polio ini. Dimulai Dokter Indah, closing statement. Oke, baik. Buat mama-mama cantik yang punya anak usia 0 sampai 7 tahun, buat para penggiat kesehatan yang ada di Kabupaten Trenggalek, mari bersama-sama kita selesai program ini dengan cara berbondong-bondong pada tanggal 17 sampai tanggal 15 sampai tanggal 21 Januari dan Februari tanggal 19 sampai tanggal 25 untuk hadir dan mengantarkan putra-putrinya untuk dilakukan vaksinasi polio. Terima kasih Dokter Indah. Selanjutnya closing statement dari Bapak Kadinkes. Terima kasih. Jadi mari kita sukseskan Supin Polio 2024 untuk mewujudkan generasi sehat di Kabupaten Trenggalek pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya, sehingga mewujudkan generasi emas 2045. Terima kasih. Terima kasih dokter. Saya boleh ya berpantun untuk menutup acara ini. Oke. Mohon nanti dikasih jempol, bukan, dikasih cakep. Maaf, salah tipe ya. Pantunnya ada 3. Yang pertama, memetik sawo di rumah tetangga. Cakep. Hati-hati polio, marilah kita waspada. Cakep. Berikutnya, burung merpati hinggap di genting. Cakep. Mampir di sawah mencari padi. Cakep. Imunisasi sangatlah penting agar buah hati terlindungi. Cakep. Nasi lalapan sambal terasi. Cakep. Ditambah timun segar sekali. Cakep. Tidak perlu takut imunisasi. Cakep. Supin polio tidak disuntik, hanya ditetesi. Cakep. Oke, terima kasih untuk kita semuanya. Terima kasih untuk narasumber yang hebat, yang spesial, yang telah hadir meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang luar biasa pada hari ini, khusus untuk kita bersama-sama di channel TV Kominfo, bincang sehat bermanfaat dalam acara Ngondel Mas, ngomongin tentang layanan masyarakat. Ngondel Mas, Asik.